Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kaidah-kaidah Qur'aniyah yang terkait dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara bermasyarakat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas kaidah bahwasanya segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau kita tidak tahu. Hal ini dibangun dari nama Allah Al-Hakim. Di antara nama-nama Allah, Asmaullah Al-Husna adalah Al-Hakim. Al-Hakim maknanya adalah maha bijak ya. Al-Hakim maknanya adalah maha bijak, yaitu maha hikmah. Maha hikmah. Dan hikmah secara bahasa Arab, al-hikmah maknanya adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu pada tepat pada tempatnya. Pada tempatnya. Lawannya adalah zulm. Zulm adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali, kalau kita baca Al-Qur'an sering sekali kita lewat nama Al-Hakim, wa huwal azizul hakim. Al-Hakim, 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 banyak sekali Al-Hakim. Di antara makna-makna Al-Hakim adalah maha bijak, maha bijak. Maka dari sini kita tahu bahwasanya segala apa yang Allah tetapkan, segala apa yang Allah putuskan, segala syariat Allah semuanya pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Maka saya contohkan beberapa poin. Yang pertama misalnya setiap ciptaannya Allah menciptakan makhluk dengan berbagai macam modelnya pasti ada hikmahnya ya. Makhluk dengan berbagai macam modelnya, bentuk makhluk seperti ini, seperti itu pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau kita tidak tahu ya. Contohnya sederhana, misalnya kita ambil sampel aja jari manusia. Jari manusia ini subhanallah kalau kita lihat ternyata kompleks ya. Bagaimana Allah menciptakan jari ini ya. Situ ada ruas jarinya, ada dagingnya, ada darahnya. Ada apa lagi? Tulangnya. Ada apa lagi? Ada di antaranya ada ruas jari. Di antaranya ruas jari. Ada kukunya. Yang masing-masing tentu ada fungsinya. Ketika Allah menciptakan jari dengan kompleks luar biasa seperti itu komponennya, maka pasti ada hikmahnya ya. Ada kuku kenapa, ada ini kenapa, ada ruas jari kenapa. Ini karena yang mendesain adalah yang maha hakim, yang maha bijak. Maka semua ciptaan Allah, Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Contohnya demikian juga Allah maha hakim dalam segala perbuatannya ya. Allah melakukan ini, melakukan anu ya. Semua Allah menghidupkan, mematikan, ini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Memberi rizki, menahan rizki, menyempitkan rizki. Semuanya pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin ada suatu perbuatan Allah yang muncul tanpa ada hikmah. Kenapa? Karena al-hikmah adalah sifat dzatiyah. Sifat yang selalu melazimi Allah. Tidak pernah sekalipun Allah tidak hakim. Tidak pernah sekalipun Allah tidak bijak. Allah maha bijak dalam segala perbuatannya. Dalam segala perbuatannya. Ya. Dan ini penting ketika kita yakin Allah maha bijak, maka kita akan mudah menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kita ditakdirkan begini, ditakdirkan begitu, kita gagal, kita berhasil, kita sakit, kita sehat, mengalami kesulitan, mengalami kemudahan. Dalam segala keputusan Allah terhadap kita, Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki pada kita, pasti ada hikmahnya. Karena tidak mungkin Allah berbuat kecuali di balik perbuatannya ada hikmah. Maka kita katakan setiap perbuatannya, setiap perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Misalnya menghidupkan, ini mematikan misalnya, memberi rezeki, menahan rizki ya, dan seterusnya.
memberi kesehatan, memberi penyakit, ya ini semua setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Kemudian bukan cuma perbuatan Allah, keputusan Allah, setiap keputusan Allah pasti ada hikmahnya. Ketika Allah kabarkan kepada para malaikat bahwasanya Allah memutuskan akan menciptakan Adam dan keturunannya di atas muka bumi. Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya ketika Allah berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah, yaitu penghuni Adam dan keturunannya. Maka malaikat bertanya, ya. Malaikat ingin tahu apa hikmahnya, apa maksud Allah menciptakan manusia dan keturunan di atas muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah di atas muka bumi. Sementara kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa mensucikanmu. Artinya kalau kau ingin ibadah, kami para malaikat sudah sering beribadah. Apa maksud engkau ya Allah di balik menciptakan Adam dengan makhluk yang memiliki hawa nafsu yang keturunannya akan melakukan kerusakan, pertumpahan darah? Apa hikmahnya? Malaikat tanya, kalau memang kau ingin menciptakan makhluk yang menyembahmu, kami sudah menyembah. Bukankah kami senantiasa menyembahmu, tidak pernah bermaksiat sama sekali? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawaban Allah? Allah tidak menjelaskan. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Susah untuk dijelaskan. Nalar malaikat enggak nyambung. Nalar malaikat tidak nyambung. Tapi Allah jelaskan ada hikmah yang Allah sembunyikan. Allah bilang, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Oleh karena segala keputusan Allah pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi ada faedah kalau kita tidak berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Terkadang nalar kita enggak sampai, kita enggak mengerti kok bisa begini. Saya sudah begini kok hasilnya begini. Saya sudah berusaha kok hasilnya begini. Serahkan sama Allah. Pasti ada sesuatu yang Allah kehendaki. Pasti sesuatu yang Allah kehendaki. Kemudian juga Allah pasti maha bijak dalam segala syariatnya. Allah hakim. Tidak mungkin Allah letakkan syariat tanpa ada hikmah di balik itu. Semua syariat yang mungkin dipandang oleh sebagian orang syariat yang buruk. Contoh, qisas. Qisas adalah syariat yang diperbincangkan oleh orang-orang non-muslim. Dari dulu sampai sekarang mencela qisas, disebut syariat yang keras, yang tidak humanisme lah, apalah. Tapi Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Contoh qisas. Kata Allah, pada praktek qisas ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Allah jelaskan di antara ini hikmah, Allah jelaskan bahwasanya praktek qisas yang kelihatannya garang atau kasar, ternyata di balik praktek qisas ada penjagaan terhadap kehidupan. Sehingga kalau suatu negara menerapkan praktek qisas enggak ada pembunuhan, orang takut untuk membunuh. Kenapa? Siapa yang membunuh dia juga dibunuh. Ketika praktek qisas tidak diterapkan, maka darah murah harganya, orang tinggal bunuh sana, bunuh sini, dia pun kalau bunuh orang dia tahu dia tidak akan dibunuh. Cuma di penjara, mungkin diringankan, mungkin bisa keluar, di penjara tapi bisa jalan-jalan. Tergantung punya duit atau tidak. Tapi kalau diterapkan hukum Allah, siapa yang membunuh dibunuh, maka ada penjagaan terhadap kehidupan. Maka Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun. Ya. Sungguh pada praktek qisas ada kehidupan, wahai orang-orang yang cerdas. Dan analogikanlah dengan seluruh syariat yang ada. Semua syariat pasti ada hikmahnya. Mungkin terkadang dipandang oleh sebagian orang tidak hikmah, tapi sungguhnya di balik itu ada hikmah. Semua syariat yang Allah terapkan dan semua yang Allah haramkan pasti ada hikmahnya. Semua yang Allah haramkan pasti ada hikmahnya dan semua Allah tetapkan disyariatkan pasti ada hikmahnya. Sampai syariat-syariat yang mungkin dipandang tidak adil. Contoh seperti yang tidak disenangi oleh para wanita seperti syariat poligami. Ketawa sih. Oh ternyata disenangi oleh bapak-bapak. Ya maksudnya syariat meletakkan syarat ketat untuk bisa melaksanakan apa? Poligami. Dan di balik itu banyak, kalau kita lihat secara mikro mungkin orang mengatakan ini kurang bagus. Tapi kalau lihat secara makro, banyak permasalahan sosial yang bisa diselesaikan ya. Banyak janda yang bisa ditolong, banyak gadis yang bisa ditolong, banyak diayomi dan macam-macam ya.
Sehingga mengurangi, ya ini pembahasan panjang lebar saya sudah bahas dalam buku khusus ya. Tapi intinya bahkan syariat yang dipandang ini mendatangkan apa? Kemudaratan, ya ternyata kalau kita perhatikan hanya kemudaratan yang disangkakan itu pun mikro. Kalau kita lihat secara makro ternyata banyak sekali maslahat yang dibangun di balik syariat tersebut. Demikian juga Allah turunkan aturan tentang warisan, subhanallah. Kalau tidak turunkan maka orang bisa ribut, bisa kelahi, bisa bunuh-bunuhan. Tapi kalau turun dari Allah Subhanahu wa taala maka memutuskan segala pertikaian. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya setiap syariat yang Allah tetapkan situ pasti ada hikmah. Kita tahu atau kita tidak tahu, ya. Maka Allah mensifati dirinya dengan atau menamakan dirinya Al-Hakim. Ini tadi saya katakan Al-Hakim yaitu maha bijak. Maha bijak. Kita harus yakin akan hal ini bahwasanya seluruh keputusan Allah adalah bijak. Oleh karenanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, hikmatun balighatun fama tughnin nuzur, dalam surat Al-Qamar. Kata Allah hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang tinggi, hikmah balighah, hikmah yang tinggi. Setiap keputusan Allah pasti ada hikmah yang tinggi. Apakah terjadi apa yang terjadi, ya. Allah menyesatkan Fir'aun, Allah menyesatkan iblis, atau Allah memberi hidayah kepada sebagian hambanya, semua pasti ada hikmahnya. Semua ada pasti hikmahnya. Yang hikmah tersebut sangat tinggi. Terkadang kita bisa memahami dan seringnya kita tidak memahami. Ya. Seringnya tidak memahami. Kalau kita peras otak kita untuk mikir kenapa Allah ciptakan iblis, kita nggak bakalan bisa paham dengan detail. Ya. Nggak bisa ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah mengatakan, Kul falillahil hujjatul balighah, falau sya'a lahadakum ajma'in. Katakanlah, Allah memiliki hujjah yang kuat, yaitu hikmah yang kuat. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah berkehendak, Allah kasih hidayah kepada kalian seluruhnya. Namun ternyata tidak semua orang kasih hidayah. Kenapa? Itu urusan Tuhan. Otak kita nggak bakalan apa? Sampai. Tapi Allah sudah kasih mukaddimah, Allah punya hikmah yang tinggi, yang kalian tidak pahami. Kalau Allah berkehendak, semua kalian beriman. Tapi ternyata tidak. Sebagian beriman, sebagian tidak. Kenapa? Ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Ini sebagai penjelasan tentang bahwasanya segala yang Allah tetapkan, Allah perbuat, Allah syariatkan, yang Allah haramkan, yang Allah putuskan, yang Allah ciptakan, semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Harus kita tanamkan dalam hati kita karena Allah mensifati dirinya dengan Al-Hakim yang maha bijak. Dia maha adil dan dia maha bijak. Tidak mungkin ada perbuatannya yang dilakukan sia-sia tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah di balik itu. Tapi berikutnya setelah kita memahami ini, poin berikutnya terkait kaidah terkait dengan sifat hikmah ini kaidah kedua, lanjutan dari yang pertama tadi. Hikmah Allah kalau kita telusuri ternyata ada dua model hikmah Allah. Yang pertama ada hikmah yang diketahui, yaitu Allah jelaskan hikmahnya begini, atau Nabi jelaskan hikmahnya begini. Atau dengan kita meneliti, dengan kita menghayati, mengamati, kita tahu hikmahnya demikian. Dan ada yang Allah tutupi, kita tidak tahu hikmahnya. Dan itu juga banyak. Ya, dan itu juga banyak. Yang kita tahu hikmahnya banyak, seperti misalnya jangan minum khamar. Kenapa? Supaya tidak hilang akal. Kalau sudah hilang akal akan melakukan banyak kemaksiatan. Contoh, jangan berzina. Orang tahu berzina nanti nasab campur baur, rumah tangga hancur, tidak terjadi kepuasan dan macam-macam. Itu bisa kita teliti. Ya, kita bisa teliti ketika Allah mengharamkan apa? Zina, Allah mengharamkan khamar. Ini kita bisa tahu. Ada hikmah-hikmah yang dia sangat jali, itu sangat jelas. Ya, misalnya Rasulullah melarang untuk berikhtilat, campur laki-laki perempuan, tapi bisa menimbulkan syahwat ya. Ya, seperti api terkena kayu mudah terbakar, kalau sudah ketemu laki-laki perempuan maka mudah konslet ya. Kalau tidak konslet berarti enggak beres, itu salah satunya. Konsletnya sejenis kadang-kadang bahaya. Oleh karenanya ketika syariat mengharamkan, ini ada hikmah-hikmah yang sangat jelas ya. Ada hikmah-hikmah yang samar, yang ini butuh penjelasan dari kalangan para ulama, hikmahnya begini. Tapi
Ini semua hikmah bisa diketahui. Hikmahnya semua bisa diketahui. Dan itu banyak ya. Banyak perkara-perkara yang diketahui hikmahnya. Dari sini muncullah namanya hukum-hukum kias. Hukum kias itu apa? Hukum kias itu hukum yang dianalogikan kepada sesuatu yang diketahui sebabnya. Apa sebabnya yang diharamkan? Kalau diketahui sebabnya, maka semua yang semisal ini juga diharamkan. Dari mana kita diharamkan? Kita tahu ilahnya. Sebabnya ini diharamkan karena ada sebab ini. Ketika sebab ini didapati pada kejadian-kejadian yang lain, maka kejadian-kejadian lain tersebut ikut menjadi haram karena sebabnya sama. Ini contoh, para ulama bahas tentang hukum-hukum permasalahan tertentu, mereka sebutkan ilahnya ini, sebabnya ini. Kenapa haram? Ilahnya begini, kenapa haram? Nah, ini diketahui sebab sesuatu. Ini ada yang bisa diketahui. Dan ternyata di antara hikmah Allah ada yang Allah tutupi. Seperti tadi, yang kita sudah singgung tadi. Ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah ciptakan manusia di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah di antara mereka. Sementara kami para malaikat senantiasa bertasbih, senantiasa beribadah, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah lemes dalam beribadah. Seakan-akan malaikat berkata, "Ya Allah, kalau Engkau menginginkan hamba yang senantiasa beribadah, kami sudah orangnya yang selalu beribadah. Lantas kenapa ciptakan lagi manusia?" Apakah Allah menjelaskan jawabannya kepada malaikat? Tidak. Allah hanya mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Di sini ada hal yang Allah tidak jelaskan. Menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itulah yang disebut oleh para ulama di antaranya masalah takdir. Mereka mengatakan al-qadar sirullahil maktum. Takdir, kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan Fir'aun, kenapa Allah beri hidayah kepada Musa, Allah tidak beri hidayah kepada Fir'aun. Kenapa Allah menjadikan Jibril mulia, kenapa Allah menjadikan iblis sesat, kenapa Allah beri hidayah kepada Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad yang dipilih, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab sesat. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tidak pernah ungkapkan hikmah di balik itu. Ini adalah hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an untuk menutup ini semua Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata Allah, Allah tidak ditanya atas apa yang dia lakukan. Atas apa yang dia lakukan. Justru mereka yang ditanya, justru mereka yang dihisab. Ya. Jadi Allah menutup pintu ini, ya. Seperti ketika orang musyrikin protes, kata mereka, "Ahaula'i mannallahu alaihim min bainina?" Kenapa Muhammad dan teman-temannya yang Allah pilih sementara kami tidak dipilih? Pertanyaan muncul dari orang kafir Quraisy. Kenapa mereka yang dipilih dianggap beriman? Kenapa tidak Allah memilih kami? Maka Allah tidak menjawab kenapanya. Allah mengatakan, "Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin." Bukan Allah lebih tahu? Bukankah Allah yang lebih tahu mana yang pandai bersyukur? Itu jawabannya. Allah tidak mengatakan karena begini, enggak ada. Ya. Allah tutup hikmah tersebut. Ya. Abasyaran wahidan yahdunana ya. Abasyaran minna wahidan nattabi'uh, seperti perkataan kaum Samud. Mereka mengatakan, kenapa kita harus mengikuti Saleh, dia satu orang. Abasyaran wahidan nattabi'uh, kita ini banyak. Kenapa harus ngikut perkataan Saleh yang satu orang? Allah tidak menjelaskan. Ini Allah tutup rahasia ini. Ini disebut dengan takdir. Kenapa Allah si fulan, milih si fulan, kenapa Allah membiarkan si fulan ya? Allah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Allah jadikan siapa jadi nabi? Allah pilih Nabi Muhammad jadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih Nabi Yusuf menjadi nabi. Allah pilih Nabi Yakub. Terserah Allah. Enggak mungkin tanya Allah, kenapa dia bukan saya? Kenapa Nabi bukan dari Jawa misalnya? Kenapa Nabi dari Arab misalnya? Orang Bani Israel protes, kenapa Nabi dari Arab bukan dari Bani Israel? Bukankah sebelumnya dari Bani Israel? Mereka protes. Ini rahasia nggak bisa dijawab. Dan Allah tidak menjawab. Kenapa? Karena nalarmu tidak sampai kepada nalar Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua hikmah Allah jelaskan.
Oleh karenanya di sini kita tahu bahwasanya meskipun kita tahu setiap perbuatan Allah, setiap keputusan Allah, setiap syariat Allah pasti ada hikmahnya, namun tidak semua hikmah kita ketahui. Ada hikmah yang kita bisa ketahui dengan jelas atau dengan belajar, dan ada hikmah yang Allah sembunyikan. Taib, logika sederhana. Kenapa kita tidak mengetahui hikmah-hikmah tersebut? Bukan hikmahnya tidak ada, tapi karena ketidakmampuan manusia untuk memahami hikmah tersebut. Ketidakmampuan. Bukan tidak ada hikmahnya, ada. Tapi kemampuan manusia yang terbatas. Ada beberapa contoh misalnya. Contoh sederhana dalam Al-Quran. Contoh. Allah mengisahkan dalam surat Al-Kahfi tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Nabi Musa minta belajar ya kepada Nabi Khadir karena Allah kabarkan ada orang lebih berilmu dari engkau wahai Musa. Kau punya ilmu, dia punya ilmu yang kau tidak punya. Maka Nabi Musa pun berjalan jauh untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Kemudian minta izin. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar kau mengajariku dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Nabi Khidir mengatakan, boleh. Tapi ada syarat. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in. Kalau kau ikut saya maka jangan pernah tanya tentang apa yang aku lakukan. Jangan pernah tanya-tanya. Hatta uhditha laka minhu dzikra. Sampai saya yang jelaskan nanti. Ikuti aja. Nanti terakhir baru saya jelaskan. Kata Nabi Musa, insyaallah saya sabar. Insyaallah saya sabar tidak bertanya-tanya. Berjalanlah mereka berdua fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ketika mereka naik di atas sebuah kapal, tiba-tiba Khadir rusakin kapal tersebut. Nabi Musa heran. Kita ini naik kapal ini gratisan. Ini orang baik sama kita. Dia kenal Khadir. Maka diberikan tumpangan naik kapal gratis. Ketika sudah turun semua penumpang kapal, malah dirusakin kapal tersebut. Nabi Musa enggak masuk logikanya. Bagaimana air susu dibalas dengan air tuba? Maka dia protes. Wahai Khadir, kenapa kau rusakkan kapal ini? Nanti orang bisa tenggelam kalau naik kapal ini. Nabi Khadir berkata, saya sudah bilang. Jangan tanya-tanya. Kata dia, saya lupa. Jangan celah saya lupa. Fantalaqa, mereka jalan lagi. Hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Mereka berdua berjalan, tiba-tiba mereka melihat anak-anak lagi main. Tiba-tiba Khadir datang kepada salah satu anak, kemudian dia bunuh anak tersebut. Maka Musa tidak kuasa melihat hal ini, kemungkaran. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, wahai Khadir, bagaimana kau bunuh seorang anak yang tidak punya salah? Kecuali dia bunuh orang, kau boleh bunuh dia. Dia enggak bunuh siapa-siapa, kau bunuh dia. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kau telah melakukan perkara yang sangat mungkar. Nabi Musa semangat untuk bernahi mungkar. Kali ini dia tidak lupa, dia tahu tapi dia tetap nanya. Kalau pertama dia lupa, kan sudah berjanji jangan nanya-nanya. Kedua ini tidak lupa, maka Khadir berkata, "Alam aqul laka, bukankah saya sudah bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau tidak sabar denganku. Pasti kau nanya-nanya." Aduh. Kata Nabi Musa, kalau saya tanya lagi, ya, maka sudah cukup uzur untukmu, kita berpisah. Saya tidak akan. Kalau saya tanya sekali lagi, sudah. Saya tidak akan tanya-tanya lagi. Fantalaqa, akhirnya mereka berjalan lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Berjalanlah mereka berdua, Khadir dan Musa, menuju ke suatu kampung. Kemudian mereka minta dijamu. Mereka ketuk pintu satu-satu, satu rumah diketuk. Minta makan, nggak dikasih. Kami tamu punya hak untuk dijamu. Setiap pintu diketuk, nggak ada yang kasih. Setiap pintu diketuk, nggak ada yang kasih. Subhanallah, ini Nabi. Minta makan nggak dikasih. Sampai ada ulama yang tulis, lihatlah Nabi minta makan nggak dikasih, nggak ngomel-ngomel ya. Subhanallah ya. Kalau orang ternyata tidak dimuliakan, ingat ada pernah Nabi Musa, Nabi Khadir tidak dimuliakan oleh suatu kaum. Ya. Nabi padahal tidak dimuliakan. Akhirnya mereka meninggalkan kampung tersebut. Fajada fiha jidaran yuridu an qadha fa aqama. Atau di antara kampung tersebut ada rumah yang dindingnya mau roboh. Fa aqama, maka diluruskan oleh Nabi Khadir. Maka Nabi Musa protes. Qala law syi'ta la takhalta alaihi ajra. Kenapa kau perbaiki rumah? Mereka
sama kita nggak baik, kenapa kok malah perbaiki rumah mereka? Kalau kau bisa kan bisa minta upah. Perbaiki rumah orang dapat upah. Kata Nabi Khadir, hadza firaqu baini wa bainik. Ini saatnya kita berpisah. Karena ternyata 3 kali kau nanya terus. Kau nanya terus. Dan Nabi Musa tidak paham apa yang terjadi. Baru setelah itu Nabi Khadir cerita, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bar. Kenapa kapal yang kita tumpangi gratis tersebut saya rusakkan? Itu kapal milik orang-orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dan ada raja di antara mereka suka ngambil kapal-kapal bagus, kapal orang miskin diambil, maka saya rusak supaya kapalnya enggak diambil oleh raja. Oh, begitu ternyata. Nabi Musa baru paham. Adapun si anak yang saya bunuh, fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabaruhuma. Ini anak kalau besar dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran. Karena kedua orang tuanya sangat sayang kepada anak ini. Maka saya bunuh dengan perintah Allah, agar Allah menggantikan bagi mereka berdua anak yang lain, yang lebih sayang dan baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa saya bunuh? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Nabi Musa, oh iya. Kenapa kampung ini yang menolak kita tidak dikasih jamuan, kenapa saya bantu luruskan tiang rumahnya? Karena ternyata tiang rumah ini milik 2 anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Adapun dinding rumah tersebut, ini rumah milik anak yatim. Di bawah dinding tersebut ternyata ada harta milik anak yatim tersebut. Dan ayah dari anak yatim ini dulu orang soleh. Maka Allah menginginkan saya untuk menjaga harta anak yatim ini. Maka saya luruskan dindingnya. Seandainya dindingnya saya tidak luruskan, kemudian jatuh, maka akan terlihat hartanya akan diambil oleh penduduk di situ. Saya tidak ingin hartanya dirampas oleh penduduk yang bejat-bejat tadi. Jadi saya luruskan supaya nanti mereka setelah dewasa, mereka temukan harta mereka tersebut. Kenapa saya disuruh menjaga harta ini? Karena bapaknya dulu orang soleh. Baru Nabi Musa paham. Ini contoh sederhana. Kita tidak berbicara antara kita memahami perbuatan-perbuatan Allah. Antara orang dengan orang. Ternyata Nabi Musa yang soleh, yang cerdas, yang bertakwa tidak memahami apa yang dilakukan oleh siapa? Khadir. Makanya dia protes. Padahal sudah diwanti-wanti sebelumnya. Fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kau ikut saya, belajar sama saya, jangan tanya-tanya sampai saya yang kabarkan. Tapi Musa ternyata alaihissalam enggak kuat, akhirnya dia nanya. Melanggar pertama, melanggar kedua, kasih SP2, ternyata melanggar lagi yang ketiga. Ya sudah selesai. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam orang soleh atau tidak? Soleh, jelas Nabi. Kalimullah, Allah pernah pilih dia untuk Allah berbicara langsung dengannya. Istimewa. Tetapi ternyata dia tidak mampu memahami apa yang dilakukan oleh Khadir. Makanya Khadir pernah berkata kepada Musa, wahai Musa, inni ala ilmin 'allamani Allah la ta'lamuhu anta, wa anta ala ilmin 'allamaka Allah la a'lamuhu ana. Wahai Musa, aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kau tidak tahu. Dan kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak tahu. Kita masing-masing punya ilmu sendiri. Nah, ini di antara ilmu yang tidak diketahui Nabi Musa alaihissalam. Maksud saya, ketika Nabi Musa yang sejajar secara nalar, sejajar dengan Nabi Khadir, dia pun tidak bisa memahami apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Bagaimana lagi jika kita berusaha memahami Allah yang maha berilmu, yang melakukan sesuatu yang di luar daripada nalar kita. Contoh lagi sederhana, seperti kalau kita bicara anak kecil terhadap kita sering melarang dia nggak paham ya. Nak jangan begini, dia ayah ini, saya mau main game dilarang, saya mau main dilarang. Ayah ini gimana? Ayah maunya gimana? Ayah nggak paham. Bukan ayah nggak paham, kamu yang nggak paham. Kalau kamu begini terus jadi bahlul, tahu nggak? Jadi bahlul nanti kayak Abi begini. Sudah cukup Abi yang bahlul, kamu jangan bahlul. Maksudnya dia mau jelas, anaknya nggak paham. Pikiran dia pokoknya saya mau senang-senang dengan game saya senang. Ketika dilarang dia merasa dia dizolimi oleh ayahnya. Apalagi lihat anak-anak lain main game dibiarin. Ayah zolimi saya, pikiran dia begitu. Ayahnya mau coba menjelaskan, dia nggak paham. Jelasnya dibanting di game itu baru jelas. Tapi intinya anak kecil ini berusaha memahami larangan ayahnya, dia nggak paham. Kenapa tidak paham? Karena nalarnya nggak sampai. Nalarnya nggak sampai. Apalagi kita suruh hewan pahami apa yang kita lakukan, hewan tidak bakalan paham. Nah, ini saja antara makhluk atau kita gini, nggak usah jauh-jauh. Kita
Kita punya guru atau kita punya orang yang kita tahu dia cerdas. Dia melakukan sesuatu yang menurut kita salah. Ini kok dia begitu ya? Aduh, saya nggak bisa paham. Tapi pasti dia ada sesuatu. Kita pasti sudah husnuzon. Kita bilang apa? Dia nggak begitu. Dia melakukan ini pasti ada sesuatu. Cuma saya nggak paham. Tapi ini pasti ada sesuatu di balik kenapa dia melakukan demikian. Sehingga kita ada orang melakukan sesuatu kita tidak pahami kenapa, tapi kita benarkan. Terkadang begitu. Kenapa kita benarkan? Saya tahu dia baik. Dia nggak mungkin begitu. Pasti ada sesuatu. Cuma dia nggak jelaskan sama saya. Ya. Nah, ini kita bisa begitu sama sesama manusia. Apalagi kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha Bijak, yang Maha Baik, yang Maha tahu segalanya. Ketika Allah putuskan perkara-perkara, harusnya kita husnudzan, pasti ada hikmahnya. Kita paham atau enggak paham pasti ada hikmahnya. Cuma nalar kita enggak sampai. Nalar kita enggak sampai. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Gampangannya ikhwan dan akhwat, kalau kita ingin memahami semua kenapa Allah begitu, kenapa Allah begini, seharusnya level ilmu kita sama dengan level ilmunya siapa? Allah. Baru kita bisa paham semuanya. Ada hal-hal yang Allah kerjakan yang Allah tidak bisa jelaskan sekarang. Karena kita tidak mampu untuk apa? Menalarinya. Tidak mampu kita untuk nalar. Tugas kita sebagai hamba Allah, kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, yakin di balik segala keputusan Allah pasti ada hikmahnya. Entah kita tahu, entah kita tidak tahu. Yang sudah kita tahu, kita analogikan dengan yang belum kita tahu. Tidak usah dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kita ngalami sendiri. Kita ingin sesuatu ternyata gagal. Setelah berapa tahun kemudian Allah buka, ternyata di balik kegagalan tersebut ada apa? Hikmahnya. Oh iya, ternyata ada hikmahnya. Taib. Ada masalah berikutnya, terkena musibah lagi. Kita sedih, tapi ya sudahlah, gimana, pasti ada itu. Ternyata Allah buka hikmahnya setelah beberapa bulan. Oh iya, ternyata ada hikmahnya. Seandainya dulu terjadi, mungkin kita lebih parah. Nih, ada perkara-perkara yang Allah bukakan dengan sedikit pengamatan, dengan sedikit penghayatan, minta petunjuk kepada Allah, Allah bukakan hikmah tersebut. Nah, kemudian kita berhadapan dengan musibah-musibah berikutnya yang tidak kita pahami, kita analogikan dengan yang kita pahami. Tidak semua harus kita pahami. Kalau datang istri ngomel, kita nggak, kenapa saya diomelin? Nggak paham. Analogikan dengan yang ente paham. Kemarin saya diomelin karena gini. Berarti ada sesuatu sudah paham. Jadi ada musibah-musibah yang menimpa kita berikutnya, yang mungkin kita tidak pahami kenapanya, kita analogikan dengan yang pernah kita pahami. Paham ya? Nah, ini diantara penting dalam menjalani kehidupan, kita yakin Allah Maha Hakim, Allah Maha Bijak. Hidup kita tenang. Hidup kita tenang, kita tahu bahwasanya Allah Maha Bijak dalam segala keputusannya. Taib. Kaidah-kaidah berikutnya, tadi sudah kaidah kita bahas, tidak semua hikmah kita ketahui. Berikutnya, ini sudah singgung tadi, kaidah berikutnya, dengan mengetahui sebagian hikmah, ya, maka dianalogikan kepada hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui. Dengan mengetahui sebagian hikmah, kita analogikan dengan hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui. Ya. Alhamdulillah, di antara kasih sayang Allah, Allah membuka sebagian apa? Hikmah. Kita bicara tentang syariat. Syariat kita tahu banyak sekali hikmah. Syariat misalnya salat, hikmah puasa agar bertakwa. Allah jelaskan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa misalnya. Hikmah menikah, kenapa? Untuk bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Allah jelaskan, Nabi jelaskan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum falyatazawwaj. Wahai para pemuda sekalian, siapa yang jomblo di antara kalian, ya, yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan bisa menundukkan kemaluan, ya. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam. Siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaknya puasa. Ini Allah jelaskan. Nah, ada syariat-syariat yang kita tidak pahami, sudahlah, enggak ada masalah. Yang penting ada sebagian sudah kita pahami, kita yakin di balik hikmah-hikmah yang tidak kita pahami tersebut pasti ada hikmahnya. Paham? Tadi yang penting tadi dalam kehidupan tadi. Ini penting sekali. Ketika menjalani kehidupan, kita terkena musibah, kegagalan. Coba kita renungkan sebentar. Jangan kita lewatkan begitu saja. Coba kita renungkan. Seandainya kemarin saya berhasil, iya ya benar, mungkin saja begini, mungkin saja begini, mungkin. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Tinggal kita butuh perundungan sedikit, maka Allah kasih kita hidayah, kita sadar bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Tapi yang kedua,
Ketaatan kepada Allah tidak harus mengetahui hikmah. Ini penting. Karena kita Islam itu berserah diri. Islam itu dari istislam, pasrah. Tahu hikmah atau tidak tahu hikmahnya tetap kita jalankan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diseru untuk berhukum dengan Allah dan Rasulnya, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tidak tanya dulu kenapa? Enggak. Apa datang perintah Allah jelas, perintah Rasulullah kerjakan, enggak usah mikir kenapa-kenapanya. Kalau sudah jelas ini perintah Nabi, perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjakan. Itulah namanya orang beriman. Tidak harus mengetahui hikmahnya apa. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh seorang wanita Haruriyah, yaitu Khawarij, seorang wanita bertanya kepada Aisyah, dia berkata, "Limadza nu'maru bi qada'i as-siyam wa la nu'maru bi qada'i salat?" Kenapa kita para wanita ketika datang bulan kita hanya disuruh untuk mengqadha puasa namun tidak disuruh mengqadha salat? Kalau kita tidak puasa karena haid, puasa Ramadan tidak bisa puasa karena haid, kan disuruh qadha, iya atau tidak? Tapi kalau kita tidak salat karena haid, tidak disuruh qadha. Maka Aisyah menegur wanita ini, kata Aisyah, "Aharuriyatun anti?" Kau ini Khawarij kah? Nanya-nanya seperti detail-detail, mau tanya tahu ini, mau tahu itu. Aisyahnya menjawab, "Hakadha umirna kunna nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is." Karena begini kondisinya, kami dulu diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa kalau haid dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kalau haid. Jawabannya karena begitu. Aisyah tidak mengatakan karena begini, dia bilang karena begitu perintahnya, selesai. Ya. Saya pernah ketemu di Papua dengan orang, saya jalan, saya mau ke masjid, masih SMP, SMA saya jalan ke masjid. Terus dia tanya, Firanda, kau mau kemana? Mau sholat, Om. Sholat apa? Maghrib. Kau tahu kenapa Maghrib 3 rakaat? Saya tidak tahu, Om. Saya tidak tahu. Kalau kau tidak tahu, terus usah sholat. Kalau enggak tahu, enggak usah sholat. Wah, ada repot ini. Saya bilang, Om sesat, tapi saya takut. Ya, maksudnya kalau kau enggak tahu kenapa sholat Maghrib 3 rakaat, enggak usah sholat lah. Ini dari mana aturan seperti ini? Dari mana? Apakah semua kita harus tahu hikmahnya baru kita mau kerjakan? Enggak. Itu namanya kita bukan muslim. Muslim itu berserah diri, apapun yang Allah perintahkan, Nabi perintahkan kita kerjakan. Ngerti atau tidak ngerti kita kerjakan. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau enggak tahu, enggak usah. Terus saya bilang, Om tahu atau tidak? Makanya Om tidak tahu, dia tidak sholat. Astagfirullah. Ini saya bukan cerita bohong, ini kenyataan. Jadi tidak harus kita tahu hikmah sesuatu untuk melaksanakan ibadah. Dan banyak sekali kita nggak tahu kenapa sholat maghrib 3 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat asar 4 rakaat. Ya. Kenapa kalau kita umroh kepala nggak boleh ditutup? Kenapa nggak boleh pakai parfum? Kenapa nggak boleh cabut bulu ketiak? Tidak boleh cukur rambut? Ya. Kenapa nggak boleh gunting kuku? Banyak hal. Kenapa Rasulullah tidak jelaskan? Kalau kita harus tahu kenapa dulu kita nggak jadi umroh. Nggak jadi apa? Umroh. Oh, Ustadz apa dulu sih? Kalau nggak usah umroh. Oleh karenanya, di antara bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang diperintahkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau jelas itu perintahnya, tidak usah kita harus tahu, tidak harus tahu dulu baru kita kerjakan. Kerjakan dulu. Di kemudian hari kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau nggak tahu, nggak ada masalah. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak dibangun di atas mengenal hikmah. Ketahu alhamdulillah, kalau nggak tahu tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga, ini tadi tidak boleh protes. Aturannya ini secara logika, tidak boleh protes kecuali kalau ngerti tentang kesalahan. Kita boleh protes orang kalau kita tahu dia salah. Kalau kita nggak tahu dia salah, ngapain kita protes, paham? Kapan kita boleh kritik orang? Kalau tahu dia salah, dia salah, kita yang benar. Kalau kita nggak ngerti salah benarnya, nggak usah protes. Jadi janganlah protes kepada segala keputusan Allah karena kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat misalnya ada pilot mau naik pesawat, terus ente diizinkan masuk ke ruang pilot. Ente masuk, ente lihat, Pak pilot sebentar saya lihat dulu. Ini tombolnya keliru Pak pilot.
Kenapa ada gini-gininya? Enggak ada faedahnya Pak Pilot. Yang penting nyetir Pak Pilot. Pak Pilot nanya, kau ngerti nggak ini apa namanya? Kau ada ilmu tentang perpilotan nggak? Enggak, saya biasa naik motor ya. Saya menganalogikan dengan nama motor. Ya, nggak nyambung. Kau nggak bisa nyalahkan pilot kalau kau nggak tahu apa ilmu tentang bagaimana nyetir pesawat. Yang kau tuh cuma nyetir apa motor. Ya bukan bidangmu. Ya. Kalau gitu Pak Pilot jelaskan dong sama saya. Waduh, gimana jelaskan? Kok nggak nyambung? Kau harus sekolah dulu supaya biar ngerti. Kalau saya jelaskan sekarang kau tidak apa? Tidak paham. Benar, karena otakmu nggak sampai. Ini baru pilot dengan apa? Supir. Atau supir bajai dengan apa? Pilot. Atau orang ketika ayahnya mau dioperasi, dia masuk ruang operasi. Terus dia marah-marah sama, bukan begini cara operasinya. Harusnya begini. Kau ngerti nggak Pak? Nggak ngerti, tapi bukan begini. Biasanya kalau saya potong kambing nggak begini. Ini bukan kambing, ini manusia. Maksud saya nggak nyambung. Dan banyak hal kita nggak ngerti, mau dijelaskan berulang-ulang kita nggak paham. Karena otak kita tidak siap untuk menerima ilmu tersebut. Saya sering sampaikan kalau orang kita tanya sama orang, saya pernah tanya sama, tahu nggak kenapa kalau kita telepon bisa terjadi video call dengan jarak ribuan kilo? Istri kita di Madinah, kita di Madinah, istri kita di Indonesia, kita video call bisa nyambung. Gimana caranya? Enggak semua orang bisa jelaskan. Dengan gelombang lah, apalah jadi video call. Saya aja nggak bisa jelasin. Antum bisa jelaskan kenapa bisa jadi video call? Saya pernah nanya, akhirnya ada yang tahu. Saya tahu Ustaz gimana. Kalau ada kuotanya bisa Ustaz. Kalau nggak ada kuota nggak bisa video call. Top. Dia menjawab sesuai dengan apa nalar dia. Kalau ada kuota bisa video call. Kalau nggak ada kuota nggak ada video call. Seperti lelucon ada yang bilang, orang sudah bangga-banggaan pergi ke bulan, Jepang, kita pergi ke matahari. Jangan ke matahari, nanti kau terbakar. Kata dia jangan siang hari, perginya malam hari. Nalar nggak nyambung. Kata dia jangan siang hari, malam hari, biar nggak terbakar. Jadi maksud saya orang nggak bisa kita paksa, mau suruh menjelaskan tentang alat peralatan dalam pesawat gimana mau paham. Nah itu antara kita manusia dengan manusia. Otak kita nggak sampai. Gimana kemudian kita mau protes terhadap keputusan Allah? Gimana kita protes dengan keputusan Allah? Nggak bisa. Karena Allah jelaskan pun kita nggak paham. Terlalu kompleks, terlalu rumit, terlalu banyak hal yang tidak kita pahami sehingga Allah tidak jelaskan. Yang jelas kita nggak boleh protes kepada keputusan Allah karena kita tidak tahu letak kesalahan Allah di mana. Dan Allah tidak mungkin salah. Maka dari situ Allah tutup pintu pertanyaan, kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Justru kalian yang tukang tanya-tanya, kalian yang bakalan ditanya. Yang dihisap kalian, kenapa kalian bermaksiat? Kenapa kalian berbuat zalim? Kalian akan dihisap. Bukan kalian menghisap Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang dia lakukan karena dia adalah hakim. Dia maha bijak, dia maha adil. Dan dia maha baik. Kaidah juga yang perlu kita ketahui, tambahan di sini. Ketidaktahuan kita atas suatu hikmah memang suatu ujian. Sengaja untuk kita diuji. Disitulah nilai ujian karena kita nggak ngerti tapi kita pasrah. Kita nggak ngerti kita pasrah. Taib, Nabi Yusuf alaihissalam gampangannya ketika diuji, dia sedih nggak? Sedih. Dipisahkan dari ayahnya. Ayahnya juga Nabi, nangis sampai akhirnya matanya buta. Dia dipisahkan, dibuang sama kakaknya. Kemudian dijual jadi budak, ditaruh dalam sumur, dibuka bajunya dicampur dengan darah kambing. Dibilang dia Yusuf habis diterkam oleh serigala, lapor sama bapaknya. Bapaknya bilang kalian enggak benar. Kenapa ayah anda enggak benar? Gimana baju Yusuf penuh dengan darah tapi enggak ada robek-robekannya? Serigala apa yang bunuh orang tidak pakai cakar-cakaran? Jadi dia lupa waktunya digunting-gunting dulu waktu mau Intinya Yusuf dipisahkan, kemudian dijual jadi budak. Semuanya Yusuf hadapi dengan kesabaran. Makanya di akhir dia mengatakan innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar.
maka ujungnya adalah keindahan. Fa innallaha la yudhi ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Baik. Disinilah letak ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau seandainya Allah buka tabir, Allah bilang, Yusuf, kamu bakalan jadi bangsawan. Ketika dia senang-senang paling ketawa waktu dilempar. Saya kan jadi, ini cerita mau jadi bangsawan. Mau dilempar, mau dibuang, dia ketawa-ketawa. Tidak ada ujian lagi, paham? Paham maksud saya? Ketidaktahuan kita tentang dampak dan akibat, itu memang Allah sengaja untuk menguji kita. Kalau Allah buka tabir dari awal, Allah kasih tahu, wahai Yusuf, kau begini supaya jadi apa? Bangsawan. Kira-kira waktu dilempar sama kakaknya, dia ketawa nggak? Dia ketawa, oh step 1 sudah lewat. Kemudian dijual jadi budak, step 2 sudah lewat. Di penjara step 3, sebentar lagi step 5 jadi bangsawan. Dia ketawa-ketawa aja, tapi ternyata tidak. Dia sedih, dia khawatir. Tapi dia husnuzon sama Allah. Baru setelah semua terjadi, dia tahu ternyata ini rangkaian musibah. Ternyata untuk membuat dia mencapai suatu kemuliaan. Dijadikan bangsawan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ujian bagi ayahnya, Nabi Yakub. Dipisahkan dari anak yang paling dia cintai, Nabi Yusuf. Sehingga dia setiap hari menangis, setiap hari bersedih. Seandainya Allah buka tabir, wahai Yakub, tenang aja, anakmu akan jadi bangsawan. Ngapain dia menangis? Dia ketawa tiap hari. Kalau dibuka video call tiap hari, anaknya sudah. Nabi Yakub pasti ketawa ke TV. Karena tahu anaknya bakalan jadi apa, bangsawan. Jadi ketidaktahuan kita akan hikmah, memang sengaja Allah bikin seperti itu. Karena kita sedang dalam dunia ujian. Nanti Allah buka belakangan, baru disitulah keindahan. Oh ternyata. Tapi kita sudah lewati tahapan-tahapan ujian tersebut. Jadi tidak harus kita mengetahui hikmah apa yang menimpa kita. Saat kita dijalankan ujian tersebut. Tetapi ketika kita diuji, kita husnuzon sama Allah. Kita yakin bahwasanya Allah maha bijak. Bahwasanya Allah maha adil. Allah maha yang tahu yang terbaik bagi hambanya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Allah tahu apa yang dia lakukan. Ya, karena dia lakukan dengan penuh hikmah dan bijak. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah Quran yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang tinggi, ya. Qul falillahil hujjatul balighah. Sungguhnya Allah memiliki hujjah yang sangat tinggi. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, tapi mereka yang bakalan ditanya. Maka dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, kita senantiasa hendaknya husnudzon kepada Allah. Pasti di balik segala musibah pasti ada hikmah di balik itu. Di balik segala musibah pasti ada hikmah yang baik. Yang kalau kita sabar dan kita pasrah, pasti akibatnya indah. Oleh karenanya, jangan lupa untuk senantiasa berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Artinya, ya Allah, ahsin aqibatana, indahkanlah kesudahan kami dalam segala urusan. Apapun yang kita hadapi, kita minta kepada Allah endingnya happy ending. Endingnya indah. Itu doa tersebut. Kita minta happy ending. Apa doanya? Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikanlah ending dari segala urusan kami adalah kesudahan yang indah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.